Tahukah kamu, hewan alpaka adalah hewan yang berasal dari Amerika Selatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya kita mendapatkan berkah, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa persiapkan alat tulisnya, buku catatannya, dan juga buku paketnya. Nah, sebelumnya kemarin kita telah belajar tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Dan hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Nah, negara pertama atau benua pertama yang akan kita bahas adalah benua Asia. Seperti yang kita tahu, kita kan juga tinggal di benua Asia kan. Jadi sedikit banyak kita tahu bagaimana potensi sumber daya alam di benua Asia, minimal di negara kita sendiri, Indonesia. Nah, wilayah benua Asia termasuk Indonesia kaya akan potensi alam, baik dilihat dari pertanian dan perkebunannya, pertambangannya, dan kelautannya. Untuk potensi pertaniannya, wilayah Asia didominasi oleh bidang pertanian, khususnya di wilayah-wilayah tertentu, seperti di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Asia Selatan, Korea, dan Tiongkok atau Cina. Hasil utama pertaniannya adalah padi dan gandum. Selain pertanian, juga ada perkebunan. Hasil komoditas ekspor perkebunan mencakup teh, gula, karet, dan kelapa. Dan benua Asia juga penghasil buah-buahan, seperti wilayah Asia Tenggara yang banyak menghasilkan buah-buahan tropis seperti nanas, mangga, jeruk, dan lain-lain. Bahkan India yang berada di Asia Selatan menjadi penghasil mangga terbesar di dunia. Sedangkan Thailand dan Filipina merupakan penghasil nanas terbesar di Asia. Kemudian kita akan beralih ke pertambangan di benua Asia. Tiongkok atau Cina merupakan penghasil aluminium, emas, timah, dan batu bara. Sedangkan India banyak menghasilkan aluminium, biji besi, kromium, dan mangan. Sedangkan Indonesia, negara kita, menjadi salah satu penghasil utama batu bara, emas, timah, dan tembaga. Sedangkan untuk sumber daya laut di Asia, benua Asia merupakan wilayah terpenting sumber daya laut dunia. 6 dari 10 negara penghasil ikan dunia ada di Asia, yaitu Tiongkok atau Cina, Indonesia, Jepang, India, Filipina, dan Myanmar. Kemudian kita menginjak ke benua yang kedua, yaitu benua Amerika. Salah satu negara besar di benua Amerika adalah Amerika Serikat. Sumber daya alam dan potensi sumber daya alamnya sangat besar, bahkan menjadi negara pertanian di dunia. Ekspor pertanian Amerika Serikat ke luar negeri antara lain ada gandum, kacang kedelai, beras, kapas, dan tembakau. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, di Amerika Selatan banyak terdapat perkebunan dan peternakan dan menjadi bagian penting dari perekonomian. Di antaranya ada kopi, coklat, tebu, nanas, dan pisang tumbuh di wilayah tropis dan subtropis Amerika Selatan. Argentina merupakan salah satu penghasil daging terbesar. Hewan lama dan alpaka diternakkan sebagai sumber wol. Sedangkan untuk pertambangannya, diantaranya ada minyak bumi, gas alam, batu bara, biji besi, tembaga, dan timah. Dan Amerika Selatan cukup kaya sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, biji besi, tembaga, dan timah. Sekitar 1/5 biji besi dunia berasal dari Amerika Selatan. Sedangkan hasil lautnya
wilayah Amerika Utara memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar. Berdasarkan FAO atau Badan PBB yang mengurusi tentang pangan, pada tahun 2005, Amerika Serikat menjadi produsen terbesar kelima perikanan dunia, di bawahnya Tiongkok atau Cina, Peru, India, dan Indonesia. Perikanan di Kanada dijalankan menggunakan teknologi tinggi. Jenis ikan yang ditangkap mencakup ikan salmon dan haring. 2 dari 10 negara penghasil ikan terbesar dunia ada di wilayah ini, yaitu Peru dan Chile. Peru menghasilkan anchovy, sarden, dan makarel. Kemudian, benua selanjutnya adalah benua Eropa. Untuk pertanian dan perkebunan di benua Eropa masih kalah dengan pendapatan dari sektor jasa dan juga manufaktur. Namun, walau seperti itu, pertanian di Eropa sangat produktif. Sekitar sepertiga gandum dan kentang dunia dihasilkan di Eropa. Bahkan, Belanda menjadi negara eksportir pangan kedua terbesar dunia. Belanda mampu memaksimalkan teknologi, yaitu dengan menggunakan rumah kaca atau greenhouse untuk menanam berbagai tumbuhan dengan suhu yang dapat diatur. Hasilnya, Belanda menjadi salah satu negara pengekspor kentang, bawang, dan sayur-sayuran dunia yang berasal dari Belanda ini. Untuk pertambangannya, Eropa penghasil tembaga, gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Sedangkan untuk potensi lautnya, Eropa memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar. Produksi ikan Eropa mencakup 5% perikanan dunia. Benua selanjutnya adalah benua Afrika. Pertanian di benua ini diantaranya adalah biji coklat, bahkan menjadi penghasil terbesar di dunia. Selain itu juga ada kapas, teh, kopi, ketela, kacang, minyak sawit, dan kayu dari hutan. Hasil hutan Afrika termasuk besar. Sekitar 6% pendapatan Afrika berasal dari hasil hutan, termasuk kayu seperti mahoni dan juga okme. Untuk pertambangan di Afrika diantaranya ada minyak bumi, gas, batu bara, emas, uranium, dan perak. Sedangkan potensi lautnya terdapat di sepanjang pesisir pantai Afrika. Selain itu juga terdapat potensi perikanan, yaitu di Sungai Nil. Afrika Barat merupakan salah satu wilayah penangkapan ikan terpenting dunia. Rata-rata menghasilkan lebih dari 4 juta ton ikan per tahunnya. Untuk benua kelima atau benua yang terakhir adalah benua Australia. Potensi alam di Australia cukup besar, sehingga menghasilkan industri hasil hutan yang cukup besar pula. Di antaranya ada kayu potong, kayu panel, kertas, dan serpih kayu. Pohon yang ditanam mencakup pohon yang cepat tumbuh seperti eukaliptus atau kayu putih dan pinus. Untuk pertambangannya, Australia merupakan penghasil opal dan eksportir terbesar batu bara di dunia. Sedangkan Selandia Baru merupakan penghasil batu bara, perak, biji besi, dan emas. Sedangkan untuk potensi lautnya, perikanan di Australia juga cukup besar. Di antaranya ada lobster, udang, dan mutiara. Selandia Baru mengekspor 90% hasil lautnya ke negara-negara lain di dunia. Alhamdulillah akhirnya kita sudah membahas tentang potensi sumber daya alam di benua Asia dan juga benua yang ada di dunia yang lainnya. Dan semoga bisa menambah wawasan adik-adik semuanya. Dan sekian pembelajaran IPS dari Usbida. Jika ada kesalahan, Usbida mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.